tahfiz Quran MTQ dan mahasiswa di Gorontalo tahun 2003, lalu ada juara 3 Tartil Quran MTQ mahasiswa di Gorontalo tahun 2003, lalu ada juara 3 MTQ tingkat mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah tahun 2003, finalis MTQ internasional di Iran tahun 2009, medali emas kepala sekolah cemerlang dalam Internasional Olimpiade Quran di Jakarta pada tahun 2015. Lalu juara 1 Gender Award kelompok kepala sekolah Kementerian Peranan Wanita RI tahun 2015. Oke, baik. Mungkin itu CV biodata dari narasumber kita yang Masya Allah banget pada malam hari ini. Dan selanjutnya akan ditemani, dibersamai oleh narasumber kita, Ayahanda Said Matondang pada malam hari ini dengan tema IMM sebagai Laboratorium Dakwah Muhammadiyah. Baik, untuk selanjutnya langsung saya serahkan kepada Ustadz Ahmad Said Matondang untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Silakan Ustadz. Terima kasih Adinda Ahmad Saiful Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ketua PC IMM Jakarta Selatan, Adinda Humaini ya, dan pengurus yang lainnya, kemudian Ketua Korps Mubalik ya Muhammadiyah Jakarta Selatan, Adinda Muda ya, kemudian yang menjadi moderator Adinda Ahmad Saiful Bahri dan teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Tentu bahagia sekali, berterima kasih, bersyukur pada Allah atas kesempatan yang Adinda berikan kepada saya untuk bisa bersilaturahim di Korps Mubalik mahasiswa. Korps Mubalik mahasiswa. Saya pernah ikut pelatihan Korps Mubalik mahasiswa tahun 2003 di Jogja. Ya. Di sana saat itu pada saat pelatihan kita bertiga dulu dengan Ustadz Haji Saifur Rahim, ada Ustadz Aang, ya, pelatihannya di apa itu tempat yang dingin itu di Jogja itu. Kemudian disitulah ketemu dengan Pak Haidar Nasir, Pak almarhum Yunahar Ilyas, ya, Ustadz Hidayat Nur Wahid, ya. Jadi terkenang kembali ya dengan masa-masa IMM. Saya pernah diamanahi ya menjadi ketua pimpinan komisariat IMM Jakarta, IMM FAI ya, FAI UHAMKA. Kemudian pernah menjadi ketua bidang hikmah ya, ketua bidang hikmah gitu ya, di PC IMM Jakarta Selatan pada masa ketua IMM-nya Kak lupa itu ya, Denny Budiman ya, nah, Denny Budiman ya, dan seterusnya ya. Nah teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan IMM sebagai laboratorium dakwah Muhammadiyah ya, Korps Mubalik mahasiswa Jakarta Selatan. Teman-teman, firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Teman-teman, ketika saya ini langsung dibimbing dulu dengan Pak Edi Sukardi ya, waktu kita sebagai mahasiswa, beliau wakil rektor 4 waktu itu ya, jadi sangat dekat dengan IMM tentunya.
apa yang beliau lakukan ya melalui IMM itu, beliau mengajak dakwah itu dengan hikmah ya, dengan kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, dan beliau memberikan contoh yang baik. Dan wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalau kita lihat Pak Edi itu orangnya berbicaranya itu sangat lembut. Itulah yang membuat teman-teman sekalian Pak Edi disenangi. Dan Pak Edi adalah salah seorang pengurus IMM juga pada saat beliau kuliah. Ya. Dan beliau dididik juga oleh Kiai siapa namanya itu yang Kiai ahli hadis dulu di apa namanya di apa Kiai, saya lupa namanya kiainya ya, yang di Kebayoran Baru dulu ya. Nah, beliau ahli hadis ya. Nah, teman-teman sekalian, di IMM ini ya, di IMM ini kita ini diberikan kesempatan ya, dididik ya. Saya ini bisa menjadi khotib itu karena di IMM ya. IMM atau Muhammadiyah yang punya lahan dakwah ya, lahan dakwah di masjid-masjid ya. Kalau kita lihat Masjid Muhammadiyah ya kalau di Jakarta ini ya sebanyak cabangnya itu atau sebanyak ranting juga ya. Dan sampai hari ini beberapa masjid yang ada di cabang yang ada di DKI ini beberapa kali diberikan kesempatan, dan kesempatan itu diberikan sejak saya menjadi mahasiswa. Ya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, saya setuju ini Muhammadiyah sebagai laboratorium dakwah Muhammadiyah. Karena nanti teman-teman ketika lulus seharusnya melanjutkan tugas dakwah bisa di Pemuda Muhammadiyah atau tugas dakwah di Muhammadiyahnya sendiri. Atau kalau adik-adik yang Imawati bisa melanjutkan ke Nasyatul Aisyah NA dan Aisyah ya, nanti bisa seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, di IMM ini apa namanya? Kita diberikan apa ya? Diberikan peluang ya, diberikan fasilitas ya untuk mengembangkan potensi diri. Ya, saya ketika di IMM itu saya pernah sampaikan teman-teman sekalian, ciri mahasiswa IMM itu ya baca Qur'annya harus clear lah, bukan karena saya juga qori, bukan itu ya. Tapi kalau teman-teman cek ya, hampir sebagian kelemahan para pengurus IMM kita itu salah satunya tadi nih, baca Qur'annya berat ini gitu ya. Nah, oleh karena itu ini harus di labnya itu gimana tuh, diapain tuh mudah ya. Adinda muda itu bagaimana labnya itu meracik. Nah ya, di IMM ini diracik agar ya kompetensi dasar seorang kader IMM itu bagus baca Qur'an ya. Karena saya juga masih mendengar ya, masih menemukan ya adik-adik kita yang menjadi pemegang amanah di IMM itu salah satu baca Qur'annya ini karena bisa terdengar dari mukaddimahnya Dinda Muda ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu bisa langsung dinilai ya. Nah, jadi baca Qur'annya harus clear ini karena ini kompetensi individual dan setiap orang saya yakin pasti bisa baca Qur'an karena Allah menjamin itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Jadi baca Qur'annya harus clear dulu. Jadi tidak boleh atau sangat miris bila ya adinda ini sebagai pengurus IMM baca Qur'annya tersendat-sendat. Tajwidnya berat ya. Nah, itu difikirkan sebelum bukan tidak boleh berpikir yang lain-lain, harus juga yang lain-lain. Tapi berpikir yang
kritis ya, yang kontekstual saat ini. Kemudian itu harus dibaca juga, tetapi baca Qur'annya jangan sampai terbata-bata. Ini jadi wajib ini Adinda muda sebagai korps mubalik gitu ya. Ketika saya dilatih oleh eh, eh, oleh PP Muhammadiyah dulu ya, PP Muhammadiyah itu mengundang se-Indonesia ketika itu korps mubalik mahasiswa, ya baca Qur'annya dulu yang dicek itu. Ya. Karena apa? Karena salah satu nanti ketika kita tugas mubalik itu adalah ketika kita sholat ya, menjadi imam, itu bisa dilema kalau baca Qur'annya tidak diseriuskan. Nah, ini racikannya bagaimana nih, Adinda ya? Kalau sekarang kita sebenarnya dimudahkan belajar Quran itu dengan Zoom seperti ini ya. UHAMKA itu, dosen-dosen kita itu belajar tadarus Quran itu subuh, Dinda muda. Ya, subuh jam 5. Jadi jam 5 itu pagi-pagi itu saya bukan ngajar, tadarus bersama Pak Rektor, bersama dosen-dosen yang lain ya. Jadi hampir sekarang semua dosen-dosen itu dipaksa ya, karena mereka adalah dosen Muhammadiyah gitu. Ya, dosen Muhammadiyah itu baca Qur'annya ya harus bagus juga, jangan mahasiswanya disuruh bagus baca Qur'an, dosennya nggak bisa juga. Nah, ini ternyata dilema kita ini, Adinda muda. Ya, jadi baca Quran itu harus clear. Ya, gimana caranya, Adinda Saiful Bahri, ya, Adinda Rafli, ya, dan semuanya lah ya. Dulu saya sering diajak ngaji nih sama psikolog, ya, beberapa kali ya, psikolog, Fikes ya. Ya, itu beberapa kali dulu kita pernah tahsin itu. Ya, itu bagus, nggak masalah ya. Al-Qur'annya harus clear, ya, tetapi juga bersamaan juga diiringi dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Nah, ini laboratorium. Kalau dulu di MM sering dikatakan kalau salah di dunia kampus itu bisa dimaklumi. Tapi kalau salah setelah kita lulus, wah itu jadi bahan hujatan ya. Dulu ada ustazah yang menulis Al-Qur'an itu salah di TV lagi di RCTI waktu itu ya. Wah, malu sekali. Itu baru tulisan Al-Qur'an, belum lagi kemarin tasrif ya. Ada ustadz kita tuh yang mentasrif ayat, mentasrif kata ya dari Al-Qur'an itu, kemudian ternyata tasrifnya salah. Bahkan Ustadz Adi Hidayat aja pernah dikritik itu ketika tasrifnya ada yang keliru. Jadi betapa beratnya saat ini apalagi kalau baca Qur'annya kita nggak clear. Nah, saya ini teman-teman sering keliling ke sekolah, ke cabang-cabang Muhammadiyah, dan kelemahan salah satu di Muhammadiyah itu para imam-imamnya itu bukan dari kalangan Muhammadiyah itu ya. Jadi contoh saya ini bisa baca Quran itu tidak dilahirkan oleh Muhammadiyah. Nah, karena itu PR kita nih mudah. Saya sekarang bertanggung jawab. Saya ingin lahirlah orang-orang pinter itu baca Qurannya itu dari Muhammadiyah ketika mereka ada di Muhammadiyah. Itu mudah. Gimana itu caranya? Jadi teman-teman mahasiswa itu harus lahir bisa baca Qurannya itu dari Muhammadiyah. Gimana caranya? Ya kita pikirkan bareng-bareng. Karena ini laboratorium. Ya, laboratorium itu menghasilkan produk ya. Produknya apa gitu ya. Ada vaksin, ada apa segala macam. Jadi kita ada vaksin atau antivirus buta baca Quran. Namanya begitu. Ya, jadi ada vaksin, apalagi ada vaksin mampu dakwah bil hal atau bil lisan. Itu kurang lebih nanti ini pengantar saja Adinda muda yang kita nggak bicara yang muluk-muluk karena ini sebagai laboratorium dan benar. Karena nanti teman-teman sekarang itu yang menjadi tokoh-tokoh pimpinan pusat Muhammadiyah itu Pak Haidar Nasir IPM. Ya, Pak Din Samsidun dulu IMM. Ya, kemudian ada Pak Anwar Abbas itu IMM, ya. Jadi teman-teman ini ya diproyeksikan
Kita nggak tahu 4 tahun lagi, 40 tahun lagi siapa yang menjadi pengurus-pengurus Muhammadiyah. Saya dari IMM sekarang di PCM. Dan diberikan tugas juga di wakil PDM, wakil ketua PDM. Apa alasannya? Karena alasannya alumni IMM. Ya, nah, teman-teman ini jangan main-main sama IMM itu ya. Jadi IMM itu diperhitungkan ya. Nah, IMM itu diperhitungkan di persyarikatan kita. Ya, oleh karena itu benar sekali nih. Saya setuju teman-teman, Adinda Rafli ya, Adinda Muda, Adinda Saiful Bahri, yuk jadikan IMM kita ini laboratorium untuk menghasilkan vaksin-vaksin ya. Vaksin buta dari baca Quran ya. Tidak boleh ada anak-anak IMM kita itu yang buta baca Quran dan seterusnya. Nah, saya ingin katakan begini, man dalla ala khairin falahu ajrun kafa'ili. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan maka baginya ganjaran kebaikan sebagaimana pelakunya. Nah, IMM itu harus mampu mengarahkan ya kader-kader kita, teman-teman kita. Teman-teman, saya sangat bangga sebenarnya dengan Muhammadiyah karena Muhammadiyah itu ketika berdakwah tidak berharap orang menjadi anggota Muhammadiyah. Sedikit pun tidak ada, nggak ada harapan seperti partai politik ya, nggak ada harapannya. Tetapi ketika orang bermuhammadiyah, kemudian akan diberikan kesempatan untuk memimpin Muhammadiyah, karena nanti berganti itu. Dulu ada Pak Azhar Bashir berganti, dulu ada Pak Amin Rais berganti, dulu ada siapa lagi dulu tokoh-tokoh PP kita, termasuk mulai dari tingkat wilayah, kemudian daerah, kemudian cabang dan seterusnya. Nah, ini sebuah kebahagiaan kita ini. Ya, ketika kita mampu menunjukkan arah kebaikan, maka mudah-mudahan kita ini akan mendapatkan kebaikan sebagaimana pelakunya. Jadi mereka-mereka para pendahulu kita senang sekali itu ya. IMM dulu ya. Mereka kemudian mendapatkan pahala kebaikan dari kita yang mengikuti kebaikan-kebaikan mereka. Dan saya berharap juga begitu juga teman-teman. Ya, teman-teman juga ya menjadi menjadi apa istilahnya ya, dai-dai lah di kelas-kelas kita ya, di kampus kita itu untuk mengajak orang berbuat baik. Salah satunya nanti ber-IMM. Nah, teman-teman, Muhammadiyah kita itu gerakan dakwah Islam. Ya, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid. Oleh karena itu, laboratorium IMM itu harus mengarah pada ini. Jadi harus sebagai gerakan dakwah Islam. Ya. IMM kita itu dakwah Islam. Kalau kita mau dakwah Islam itu ya banyak baca buku Islamnya, banyak buku Al-Qur'annya, banyak baca Al-Qur'an dan hadisnya. Ya, saya dulu waktu di IMM, Adinda Rafli, itu Adinda Saiful Bahri, Adinda Muda, itu dicek sama, dulu ada namanya Ustadz almarhum Ustadz Zuhdi Zaini. Ya, beliau itu memaksa kita, kalau Anda sebagai IMM, Anda punya tafsir apa, gitu ya. Jadi kalau mau memahami Al-Quran, Anda harus memahami tafsir. Pertanyaannya kita nih, teman-teman di UHAMKA sudah punya tafsir Buya Hamka belum ini? Berat ya kalau ditanya gitu. Saya lihat Adinda Rafli ada nggak di rak itu ada tafsir Buya Hamka ya? Nah, berat ini kita. Ya, belum bicara nanti ditanya sudah punya kitab hadis Bukhari belum itu yang 4 jilid dalam bahasa Arabnya itu. Ya, atau kitab Bukhari dalam bahasa Indonesianya ada berapa jilid itu ya? Terjemahnya. Jadi kita ini disuruh menjadi gerakan dakwah Islam tapi nggak punya itu sumber pemahaman ajaran Islam kita. Al-Qur'annya clear kita punya. Tapi kan kita nggak punya tafsirnya karena Al-Quran itu perlu penjelasan. Dan penjelasan itu kalau tafsir, kalau kita yang agak sesuai dengan Muhammadiyah ya tafsir Buya Hamka. Kalau mau lagi tafsir Ibnu Katsir, umpamanya begitu ya. Selain tafsir-tafsir yang lain. Nah, Adinda Muda udah punya belum? Tafsir apa Adinda Muda punya di rumah? Adinda Saiful Bahri punya tafsir apa itu? Jadi kalau kita harus menggaungkan itu sekarang itu Adinda Muda itu laboratoriumnya punya dulu lah, beli dulu lah ya. Dan
Kitab Bukhari-nya udah punya belum? Muslimnya udah punya belum kitab Muslimnya? Kitab Abu Daud-nya udah punya belum? Jangan-jangan kita belum pernah punya itu kitab-kitab itu. Kitabnya Imam Syafi'i udah punya belum hadis Al-Ummi itu ya? Dan seterusnya ya. Ya, Imam Nasai dan seterusnya. Jadi dakwah Islam itu ya rujukannya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tadi, Al-Hadis tadi. Punya nggak ini? Nih teman-teman IMM lah ya. Kalau sekarang kan akses buku PDF banyak ya. Adinda muda ya. Cari aja di PDF Drive itu. PDF Drive itu udah dapat semua itu Adinda itu. Tafsir Ibnu Katsir. Ya dibaca lah. Ya, Tafsir Ibnu Katsirnya dibaca. Buya Hamka juga ada situ tuh PDF Drive. Udah pernah buka? Adinda muda atau Adinda Saiful Bari atau teman-teman yang lain ini yang akhwat-akhwat ini yang saya lihat ada siapa ini? Ada Maulida, ada Dias. Ya. Udah pernah buka belum? Adinda sudah pernah belum? Sudah pernah punya ini? Sudah pernah lihat PDF Drive? Rafli udah belum? Udah? Belum ini Ustaz, belum. Belum pernah ya? Belum pernah buka dalam. akses PDF Drive belum? Saiful Bahri udah belum? Ini perlu diberitahu biar enak. Mudah? Belum juga Ustaz. Belum ya? Waduh, ketinggalan ini. Udah belum? Belum. Cari. Siap. Ya, cari di PDF Drive umpamanya nih kita buka ya umpamanya ya. Saya buka umpamanya ini laboratorium ini Dinda ini. Ya kalau kita nggak cari, waduh. Apa? Bentar ya. Mana dia? Ya, PDF Drive namanya ya. Sebentar kita cari PDF Drive. Ya ini contohnya ya. Ini karena ini laboratorium nih. Kalau laboratorium itu harus tahu nih ya. Ini PDF Drive nih Dinda ini. Kelihatan nggak? Terlihat. Lihat ya Dinda ya. Ini cari Bukhari. Ya. Nah, kitab Bukhari itu loh. Syarah Bukhari ya. Banyak sekali. Jadi buka PDF Drive, tinggal di-download Adinda ini. Syarah Sahih Bukhari. Syarah Muslim ya, Sahih Bukhari di sini, PDF Drive-nya. Ya, ini dimanfaatkanlah Adinda nih ya kalau kita beli mahal sekali ya. Nggak sanggup dah kalau kita beli ya. Itu ya. Jadi teman-teman sekalian, ini perlu perlu dipelajari nih laboratorium dakwah ya, laboratorium dakwah. Ini teman-teman sekalian, maksudnya gerakan dakwah Islam, kemudian amar ma'ruf ya. Kita ini amar ma'ruf, menyampaikan kebaikan ya. Menyampaikan dakwah Islam ya. Nahi mungkar, jangan sampai kita ini nggak nahi mungkar nih teman-teman sekalian. Ya itu ya. Jangan sampai kita berdiam diri saja tuh melihat kemungkaran di depan mata kita. Marra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi. Ya, wa dzalika aful iman, ya. Nah, itu teman-teman sekalian, kita perlu terus-menerus memahami ini. Kemudian tajdid, pembaharuan ya. Ini ya, teman-teman ya. Nah, kita lanjut. Dakwah adalah ajakan kepada individu, masyarakat atau bangsa. Oleh karena itu, tujuan dakwah itu menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Strateginya gimana? Disusun dengan baik melalui lab tadi itu. Ya, kemudian bagaimana metodenya? Bijaksana, keteladanan, dialog yang santun dan
strateginya bil lisan dan bil hal. Ya. Bil lisan apa? Tabligh. Ya, teman-teman lah belajar ini di musola, di pengajian-pengajian ya. Penulisan buku-buku tuntunan dan pedoman Islam, mulailah menulis nih adinda-adinda ya. Tabligh melalui media massa dan elektronik ya. Sekarang medsos-medsosnya itu ya dimanfaatkan tuh, ini harusnya. Ini kalau bilhal, dakwah kultural ada di tengah-tengah masyarakat ya. Sebagai labnya kita mendirikan amal usaha ya, dan seterusnya pembelaan terhadap kaum tertindas. Orang-orang yang beruntung adalah orang yang mengajak orang lain berbuat baik, memerintahkan berbuat, melarang orang berbuat mungkar ya. Kemudian Nabi bersabda, sampaikanlah dakwah itu walaupun satu ayat ya. Kemudian arti mubalik ya, penyampai, penyebar dan pelaksana ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini teman-teman, IMM kita, Organisasi Gerakan Mahasiswa Islam, Keagamaan, Kemahasiswaan dan Kemasyarakatan. Dan ini dilakukan oleh Muhammadiyah ya. Oke, ini teman-teman sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sebentar Waalaikumsalam telepon, ada angkat telepon bentar ya. Baik. Siap, Ayanda.
Ya, saya mohon izin karena itu anak dari pesantren hanya boleh nelpon. Jadi dia nelpon ada jatahnya. Ya, jatahnya malam ini doang. Besok nggak bisa lagi dia. Maaf ya, Adinda semua ya. Baik Ustadz, tidak apa-apa. Setelah ini selanjutnya Silakan, teman-teman. baik, izin masuk untuk melanjutkan rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Ahmad Said Matondang yang telah memberikan kita pengantar, memberikan kita pemantik dan pencerahan di materi IMM sebagai Laboratorium Dakwah Muhammadiyah. Nah, dari tadi pemaparan yang telah dipaparkan oleh narasumber kita, sekarang kita membuka sesi diskusi tanya jawab. Kepada teman-teman peserta yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Baik, sudah ada di sini atas nama Adnan. Dipersilakan Kanda Adnan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan memberi pertanyaan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Ya, baik. Terima kasih Kakanda Ahmad Saiful Bahri. Sebelumnya mohon maaf suara saya terdengar dengan jelas. Terdengar. Dengar. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya pemaparan yang luar biasa dari Ayahanda Ustaz Ahmad Said Matondang terkait dakwah IMM dan Muhammadiyah. Sebelumnya juga beliau Ayahanda pernah mengajarkan saya di semester 1, pernah menjadi dosen, mungkin kalau tidak lupa ya. Ya, baik. Terkait dakwah, mungkin pertanyaan saya untuk dakwah sendiri dari zaman ke zaman tentunya perlu adanya inovatif atau kreativitas karena masing-masing dari individu juga tentunya berbeda gitu setiap zamannya. Nah, untuk zaman saat ini di zaman milenial bisa dibilang gitu apa ya, terkait untuk dakwah kepada orang-orang itu, kalau menurut saya itu lebih kepada intelektual gitu. Mereka yang apa ya namanya, yang sekarang itu intelektualnya itu bisa dikatakan atau logikanya itu sangat bagus gitu Kak. Dan ketika kita berdakwah, mereka tuh sangat kritis gitu terkait apa yang terkait suatu permasalahan, sehingga terkadang apa ya, kita harus kayak memberikan penjelasan, selain penjelasan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, juga mampu apa ya namanya, membuat dia itu apa ya, mengerti gitu tentang apa yang kita sampaikan gitu. Karena permainannya adalah logika dan apa ya, intelektual seperti itu. Kadang kita juga kesulitan, bahkan saat berdakwah malah kita kayak dibalikan gitu terkait dengan logikanya mereka gitu. Nah, menurut Ayahanda Ustadz, bagaimana cara menghadapi atau berdakwah dengan mereka yang intelektualnya itu bisa dikatakan tinggi dan juga pemikirannya itu dalam tanda kutip liberal seperti itu Ayahanda. Terima kasih. Metode atau strategi yang tepat. Terima kasih Ayahanda. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, Adinda. Iya Ustadz, dipersilakan. Baik, jadi Adinda Adnan ya, dalam dakwah itu
tentu yang pertama dalam bahasa para ulama kita itu, kalau kita mau memberi, ya kita harus punya dulu, ya. Kalau belum punya, apa yang mau kita beri? Jadi kalau kita mau berdakwah itu, ya bacaannya harus banyak juga itu, Dinda itu. Apalagi mau ketemu sama teman-teman yang liberal itu. Dan dengan teman-teman yang liberal itu kan sebenarnya pengulangan sejarah saja, karena mereka ada pada masa Mu'tazilah, ya. Pada masa Mu'tazilah itu sudah banyak pikiran-pikiran yang sampai hari ini diadopsi oleh saudara-saudara kita yang berpikiran liberal. Kalau bahasanya para sufi, ya, saya suka bilang merujuk kepada para sufi, kalau berdebat tidak akan tujuannya, ya, kalau tujuan berdakwah itu hanya untuk mendebat, kita tidak akan dapat apa-apa. Ya, jadi kalau kita berdakwah dengan akal, mereka akan menerimanya dengan akal. Kalau kita berdakwah dengan hati, mereka akan menerimanya juga dengan hati. Oleh karena itu, karena para sufi mengatakan, tujuan kita, motivasi dakwah kita kepada mereka itu apa? Apakah hanya untuk menaklukkan nalar kritis mereka, nalar berpikir mereka, atau ingin mengarahkan mereka pada hidayah Tuhan? Gitu. Nanti kalau sudah niatnya untuk hidayah Tuhan, ya kita menyampaikan saja. Kalau nggak cocok, ya nggak apa-apa juga. Ya, kita nggak perlu dalam bahasa Al-Quran itu afatatma'una ayyuminu lakum. Ya, apakah kamu ingin tamak gitu? Afatatma'una ayyuminu lakum, agar mereka beriman kepadamu. Nggak boleh juga. Ya, jadi ya kalau kita baca sejarah itu ya santai saja sebenarnya. Orang boleh menjadi Mu'tazilah karena pada masa dahulu ada yang Mu'tazilah, ada yang Khawarij juga, ada yang Murji'ah juga, ya, pada sisi-sisi nalar berpikir. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah kita itu sebenarnya tidak mau terlibat pada dakwah-dakwah yang yang melelahkan, ya, yang hanya menimbulkan perdebatan. Ya gitu ya. Jadi Muhammadiyah ada amal soleh aja udah itu, dirikan rumah sakit, ya, dirikan sekolah, ya, dirikan BTM, ya, BMT, ya, dirikan panti asuhan. Itu nggak lagi pada wilayah-wilayah debat yang nggak akan selesai. Hari ini kita lihat, kalau Adnan lihat di media sosial, yang Salafi menafikan yang katanya Ahlus Sunnah, ya, yang mengkritik NU, yang mengkritik Muhammadiyah. Ada hasilnya nggak? Nggak ada. Yang ada hasilnya permusuhan. Ya, yang ada hasilnya saling menjelek-jelekkan, ya, saling menghibah satu kelompok dengan kelompok yang lain, saling tahzir satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kan ada menangnya nggak? Nggak ada. Semua merasa paling benar, ya. Jadi Adnan, pengalaman ketika saya berdialog juga dengan para ilmuwan-ilmuwan itu, para tokoh-tokoh, para agamis-agamis itu, ya nggak usah nggak usah diladeni lah gitu, ya. Tapi kalau mau ikut, harus kuat filsafatnya, ya, harus baca filsafat, ya, harus baca buku-buku yang lain, ya gitu, ya. Nah, kalau kita nggak kuat baca filsafat, nanti lemah kita, Adnan, karena mereka punya premis-premis yang secara struktur nalar berpikirnya sistematis, ya kan, Adnan, ya. Ya kalau Adnan nggak paham itu, ya KO kita. Bahkan jadi bulan-bulanan, ya, untuk diledekin, direndahkan, ya. Nah, itu beberapa pengalaman-pengalaman Adnan. Kita pada masa-masa seperti Adnan ini, kita juga banyak bergulat juga dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Pada masa-masa saya itu sedang rame-ramenya hermeneutik, ya, bagaimana tafsir Al-Quran itu dipahami sesuai dengan penafsirnya. Itu penafsirnya itu siapa orang, ya.
Jadi ya berat itu. Ya. Padahal dalam ajaran agama ada maqasidus syariah. Itu bertemu sama teman-teman liberal. Karena dulu debat ya biasa baru punya jurus 2 3 itu merasa udah seperti sudah punya 10 jurus, akhirnya sombong, belagu ya kan? Ya udah. Tapi itu udah kita lewati lah adenan ya, sudah kita lalui. Nah, sekarang udah capek lah debat-debat gitu. Nggak ada manfaatnya juga karena hanya ingin memenangkan egonya. Itu menurut saya adenan. Kalau mau berdebat dengan mereka silahkan baca buku filsafat, baca yang menjadi alur fikir mereka. Jadi kalau kita mau mendebat NU, bacalah buku-buku NU. Kalau mau mendebat Muhammadiyah, bacalah buku-buku Muhammadiyah. Kalau mau mendebat buku-buku liberal, baca buku-buku liberal. Jangan baca yang ditulis oleh orang-orang yang benci liberal. Harus baca buku yang ditulis oleh orang-orang liberal itu sendiri. Ya baca. Jadi baca bukunya si siapa Nurholis Majid, ya baca bukunya si Komarudin Hidayat, baca bukunya si Zainun Kama, ya. Baca bukunya si Masdar Masudi ya. Saya baca bukunya Gus Dur ya. Pada masa seperti adenan ini buku-buku itu saya baca itu adenan. Ya, jadi nggak khawatir tuh baca buku itu. Belum lagi baca bukunya Syiah ya, Jalaluddin Rahmat dan seterusnya itu nggak ada yang kita khawatirkan. Dan itu nalar berpikir kita, keren ya. Jadi apa? Kaya, cara berpikir kita itu kaya. Jadi kita nggak apa istilahnya itu baca buku-buku Salafi ya, baca buku Syekh Albani ya, baca buku-buku Salafi, baca bukunya Taqiyuddin An-Nabhani ya, baca bukunya ya, semua yang kita baca adenan ya. Nanti setelah kita baca buku-buku itu ya kita memahami semuanya punya sudut pandang ya. Dan kalau punya sudut pandang itu sama seperti ketika Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan kemudian terjadi pada masa-masa awal sahabat atau tabi'in ya, tabi'in dan seterusnya ya. Itu yang saya pahami adenan. Baik, terima kasih Ayahanda Ustaz Ahmad Said untuk penjelasannya. Jadi sebenarnya saya orangnya agak gregetan gitu, maksudnya lagi semangat-semangatnya untuk menemukan apa ya, maksudnya lagi belajar, lagi terus belajar gitu. Kemudian menemukan apa yang sekiranya itu benar gitu kan, mendapati berbeda dengan orang lain yang sekiranya menurut saya itu apa ya, agak kurang gitu. Jadi inginnya itu pengen menjelaskan gitu, ini loh yang benar seperti itu kayak gini gitu. Jadi kadang agak terbawa suasana dan ini juga mungkin kedepannya mungkin emang seperti apa yang Ayahanda sampaikan, harus lebih banyak belajar mempelajari hal-hal yang sekiranya itu bermanfaat dan bisa untuk kedepannya bisa lebih baik seperti itu. Terima kasih Ayahanda untuk jawabannya. Ya dulu ada ulama khalifah ya, Khalifah Al-Mansur atau Khalifah siapa ya pada masa Imam Malik ya, pada masa Imam Malik dia merasa apa yang dipahami oleh Imam Malik itu sebuah kebenaran, sudah paling benar lah begitu. Jadi ingin mendakwahkan bahkan menjadi mazhabnya Imam Malik itu sebagai mazhab yang paling benar. Tapi Imam Malik gak berani. Kata Imam Malik, jangan lakukan itu khalifah. Karena sebelum saya sudah ada mazhab-mazhab yang lain. Yang gak boleh dipaksakan gitu ya. Perbedaannya mazhab itu bukan kemudian meyakini mazhab yang lain salah. Jadi seorang Imam Malik sendiri saja ketika ia memahami sebuah hadis, sebuah pendapat, kemudian tidak berani dia memaksakan pendapatnya itu untuk dilakukan atau diikuti oleh orang-orang lain. Begitu adenan ya. Jadi itu Imam Malik sampai berpikir begitu. Silahkan nanti mungkin dibaca itu riwayatnya Imam Malik ya di Khalifah Al-Mansur atau Khalifah Al-Ma'mun. Saya kurang
yakin. Tapi pada saat itu Al-Ma'mun itu merasa pendapatnya Imam Malik itu sebuah kebenaran, ya. Kemudian ingin dipaksakan agar seluruh masyarakat ketika itu harus mengikuti fatwa-fatwanya, pendapat-pendapatnya Imam Malik. Tapi Imam Malik kemudian menolak. Karena orang lain sudah punya pendapat, sudah punya pemahaman yang bisa saja berbeda, dan semua para ulama kita itu meyakini bahwasanya pendapatnya dia benar, tetapi ada kemungkinan kesalahan. Dan pendapat orang lain salah, tetapi ada kemungkinan benar juga. Gitu, Adnan, ya. Jadi Adnan ya bisa baca bukunya sifat sholat Nabi yang ditulis oleh siapa namanya ya? Saya lupa ya. Ada sifat sholat Nabi dan dia menceritakan kisah-kisah para ulama kita, ya. Beliau menjelaskan semua para ulama-ulama kita itu menyebutkan apa yang mereka sampaikan bersumber dari Nabi. Tetapi mengapa berbeda itu, Adnan? Ya, semuanya bersumber dari Nabi, tapi kenapa terjadi perbedaan? Nah, di situ dijelaskan oleh penulis buku itu. Judul bukunya Sifat Sholat Nabi. Saya lupa. Nanti saya cek coba ya. Judulnya apa? Itu yang saya baca, Adnan. Ya, baik. Terima kasih Ayahanda untuk jawaban serta saran terkait bacaan. Baik, terima kasih kepada Adnan yang telah mengaktifkan dan memberi pertanyaan pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada Ustadz Said yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Baik, kepada teman-teman peserta kajian perkara keislaman yang kalau masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita pada malam hari ini, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya atau bisa juga ditulis di kolom chat Zoom-nya. Dipersilakan kepada teman-teman. Ini saya menjawab Adnan itu sifat sholat Nabi Syekh Albani, malah Nasiruddin Albani. Ya, gitu ya, Adnan ya. Baik Ayahanda, terima kasih. Kalau moderator, saya boleh bertanya nggak? Boleh lah. Boleh. Silakan. Sebenarnya saya pengen sharing sih terkait ini sih, terkait komentar yang ada di akun-akun dakwah di Instagram tentunya. Kan di Al-Quran itu kan ada 3 bentuk dakwah ya Ayahanda. Yaitu yang pertama caranya dengan hikmah, terus pengajaran yang baik dan diskusi. Nah, saya rasa kenapa bisa sih orang-orang yang memiliki ilmu tinggi ini tuh malah malah saling merasa dirinya yang paling benar gitu. Nah, kita sebagai yang newbie nih, sebagai seseorang yang baru pengen belajar dakwah tuh, ketika membaca postingan-postingan ataupun komentar-komentar yang saling berlawanan tuh kayak minder gitu loh Ayahanda, kayak gimana sih supaya kita tuh bisa menengahi, tapi ataupun bisa meminimalisir gitu supaya tidak terjadinya timbal balik ataupun istilah saling menjatuhkan gitu. Karena pendapat saya gini, terlalu miris gitu jika kita sebagai orang yang beragama Islam tuh di internalnya aja tuh udah pecah gitu. Gimana sih perspektif agama lain gitu melihat agama Islam ini kok sesama Islam aja tuh bertengkar gitu. Itu sih Ayahanda. Terima kasih. Ya, langsung dijawab, Dinda. Ya Ustadz, silakan. Jadi Marwah ternyata bukan Islamnya aja, ada satu tulisan namanya skisma. Ya. Hampir semua ajaran lain itu juga ada, bukan perpecahan sebenarnya ya. Ada perbedaan-perbedaan ya. Kristen saja itu banyak itu. Ya, Kristen itu ada Protestan, ada Martin Luther, kan? Dan semuanya banyak sekali. Dan masing-masing merasa paling benar itu. Dan itu juga terjadi di kita. Ya, itu yang berat. Makanya ini jadi PR kita. Di Muhammadiyah sudah merumuskan konsep Islam berkemajuan itu mau bekerja sama, toleran, moderat,
Ya. Jadi kalau Marwah baca dalam konsep Islam berkemajuan itu kita harus toleran, harus moderat dengan pendapat orang lain. Udah enggak ada lagi lah kata-kata bid'ah itu udah. Dakwah kita itu jadi bukan lagi mengkafirkan orang yang sudah Islam. Ya, dulu zamannya Wali Songo itu mengislamkan orang-orang non-Islam, ya orang Hindu, orang Buddha. Yuk nonton wayang, masuklah Gafura. Gafura itu asal katanya dari kata ghafura. Ya, ghafura, ampunan Allah, makanya dibuat Gafura. Ya, Gafura itu seolah-olah kamu kalau masuk ke sini masuk ke dalam ampunan Allah. Makanya mereka masuk dengan tiketnya apa? Kalimasada. Ya, kalimasada atau apa begitu ya? Kalimasada itu apa? 2 kalimat syahadat. Ya, itu jadi nanti Marwah baca buku bagaimana kiai para wali songo itu memasukkan dakwah Islam kepada masyarakat Indonesia kita ya. Jadi dakwah kita itu memang harus dakwah kultural. Ya, Muhammadiyah juga menganut itu dakwah kultural. Orang masuk sekolah Muhammadiyah diajarkan Allahumma ba'id, kan nggak maksa-maksa. Enak baca Allahumma ba'id. Ya teman-teman mahasiswa ini mau ujian kompre Marwah itu masih banyak yang bacanya Allah Akbar kabiro, nggak apa-apa juga, lulus juga. Jadi kata Hasyim Muzadi, orang itu kalau sekolah di Muhammadiyah nggak akan jadi Muhammadiyah karena nggak dipaksa jadi Muhammadiyah. Jadi Hasyim Muzadi itu anaknya tuh kuliahnya di UMM. Ya, ketika kuliah di UMM itu nggak ada pemaksaan orang harus jadi Muhammadiyah. Tadi yang saya bilang kan nggak dipaksa ya. Pernah nggak Marwah dipaksa ikut Muhammadiyah? Enggak ya? Rasanya enggak ya? Mau sendiri ya. Nah itu panggilan hati sendiri. Dan itu kita rasakan. Jadi ya pada intinya kalau ada orang kemudian merasa paling benar, itu personnya yang salah. Sama dengan orang Islam. Ya, jadi kalau orang Islam yang salah, yang jadi teroris, bukan Islamnya ya Marwah ya, yang disalahkan ya. Yang disalahkan adalah orangnya. Nah ini sekarang memang sudah terjadi kita ya, yang Salafi merasa paling benar, yang tradisional merasa paling benar. Di kita Muhammadiyah juga ada orangnya yang merasa paling benar, tetapi secara konsep Muhammadiyah tidak pernah merasa paling benar ya. Dia toleran ya. Pada saat tarjih saja Marwah, itu majelis tarjih kalau mau memfatwakan hukum itu mengundang seluruh ulama-ulama dari organisasi Islam yang lainnya. Nah, ya. Jadi Pak Quraish Shihab itu bukan orang Muhammadiyah, tapi beliau masuk anggota Lajnah Tarjih. Ya. Anggota Lajnah Tarjih yang diundang oleh Muhammadiyah untuk memberikan masukan-masukan dalam memberikan fatwa. Termasuk ulama-ulama yang lain. Ya gitu ya. Jadi Marwah ya itu udah realitas yang hari ini kalau kita sudah paham begitu kata Pak Syafi'i Ma'arif, kenapa kita ikut-ikutan mengikuti permusuhan sejarah. Ya ngapain? Sejarah dari dulu udah bermusuhan. Ada Syiah, ada Sunni dari dulu kan bermusuhan itu. Kok kita ikut-ikutan? Ya ada Khawarij, ada Murji'ah, kenapa kita ikut-ikutan? Nah sekarang Al-Quran nyuruh, kata Pak Din Samsudin, innamal mu'minuna ikhwah. Siapa saja yang syahadat, yang Al-Qurannya sama, yang perginya ke Mekah, ya, sholatnya 5 waktu, Islam, saudara kita, ikhwah. Ya, fa'aslihu, damaikan. Ya. Jadi kalau ketika Ali bin Abi Thalib, ketika Ali bin Abi Thalib pada saat perang Jamal, ada orang yang ingin manas-manasin dia. Wahai Ali, waktu perang sama Muawiyah ya, wahai Ali, apakah kelompok Muawiyah orang-orang kafir? Kata Ali, bukan. Kalau mereka itu bersyahadat. Mereka itu bersyahadat. Mereka orang beriman. Kalau begitu mereka orang-orang fasik. Ya enggak lah. Kalau orang fasik itu, orang-orang munafik. Kalau orang munafik itu enggak sholat. Sementara mereka sholat dan zikirnya banyak. Kalau begitu siapa mereka? Kata Ali, mereka saudara kita yang berbeda paham dengan kita. Itu jawabannya yang begitu, yang bagus, Marwah. Jadi Salafi itu saudara kita yang berbeda paham dengan kita. NU itu saudara kita yang berbeda paham dengan kita. Ya, siapa lagi? Mana sajalah yang mereka berbeda paham.
Kan beda paham boleh. Wong teman kita ini satu rumah saja beda paham sama kakak sama adik kita. Itu satu pabrik gitu loh. Apalagi ya dalam memahami ajaran Islam. Itulah yang dipahami. Realitasnya kan kita ada mazhab Syafi'i ya, Hambali, Maliki ya. Itu realitas yang udah kita pahami. Begitulah Marwah. Ya, jadi kita tambah bijak aja lah. Ya, jadi bijak di usia muda. Baik, terima kasih Ayahanda atas pemaparannya. Berarti emang apa ya, kontrol diri masing-masing dulu nggak sih Kanda? Ayahanda, Ya. jadi kayak ini gitu. Karena meminimalisir hal kayak itu di luar kendali kita gitu. Jadi susah. Itulah gunanya kita disuruh apa itu? Disuruh istiqomah ya. Ya, disuruh istiqomah ya. Nah, untuk senantiasa menjaga diri tadi ya. Itu ya. Ada lagi? Baik, terima kasih Ustadz Said yang telah menjawab pertanyaan dari saudari Mawati Marwah Ulfa. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir ini dari kolom chat. Bisa saya bacakan pertanyaannya. Ayahanda Said izin bertanya, tips untuk selalu istiqomah dalam berdakwah di masa generasi Z atau milenial. Bagaimana tuh Ayahanda cara kita beristiqomah di masa-masa sekarang? Pertanyaan dari ketua kita ya, Ferdian Syah Muda. Kepada Ayahanda disilakan untuk langsung menjawab pertanyaan dari Kanda Ferdian Syah Muda. Ya. Salah satu membangun istiqomah itu atau membangun komitmen itu adalah berkumpul, berorganisasi. Ya, dengan adanya organisasi itu terjaga kita, diingatkan kembali. Ya, kalau rapat diingatkan. Saya ini jadi wakil ketua PDM membidangi tabligh. Ada rapat itu, ya. Ada rapat, pertemuan, setiap rapat seminggu sekali diingatkan. Kamu sudah melakukan apa? Kan diingat, oh iya ya Allah. Nah, itu istiqomah jadinya kita, lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi salah satunya makanya Al-Quran mengatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi ini perlu dibangun. Kalau kata Imam Nawawi Al-Bantani itu untuk membangun keistiqomahan itu menyadari fungsi atau tujuan kita diciptakan oleh Allah ya. Tujuan kita diciptakan oleh Allah apa nih? Untuk mengabdi. Jadi apapun yang kita lakukan harus untuk mengabdi kepada Allah. Nah, itu kata Imam Nawawi. Kalau kita sadar ya udah mau apa lagi? Nggak apa yang mau kita kejar lagi ya. Begitu Adinda Saiful. Baik, terima kasih Ayahanda yang telah menjawab pertanyaan dari Imawan Ferdian Syah Muda. Mungkin satu lagi Ustadz, tadi ada yang raise hand dari atas nama Raihan Damar. Disilakan Raihan Damar. Ya, terima kasih moderator. Izin bertanya ya Pak. Ya. Boleh tahu nggak gimana sih cara dakwahnya Umar bin Khattab pada zaman Umar bin Khattab gitu kan, kekhalifahan, apa sih kepemimpinannya, dan apakah untuk saat ini pantas digunakan cara dakwahnya Umar bin Khattab gitu pada pada masa milenial seperti ini. Terima kasih. Baik. Jadi Adinda, para khulafaur rasyidin kita itu dalam hal-hal tertentu bisa kita lakukan dakwahnya, cara-cara yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kalau semuanya orangnya lembek, nggak ada yang galak seperti Khalifah Umar bin Khattab yang menyampaikan
dakwah secara kritis dan seterusnya, ya kita dijadikan bulan-bulanan ya di Dadamar ya. Jadi harus ada yang seperti Khalifah Umar yang berani orangnya ya. Harus ada yang berani tegas gitu ya. Bahkan Khalifah Umar itu yang luar biasanya itu ketika dapat pembagian seragam ya, seragam sebagai tentara, kemudian dapatnya sama itu gantung ya. Akhirnya diberikanlah dari anaknya Abdullah bin Umar. Kemudian dia akhirnya punya pakaian itu bagus lah gitu, kok nggak gantung, sementara teman-temannya lain gantung. Kemudian ada sahabat protes tuh sama Khalifah Umar. Kata Khalifah, Umar, kenapa pembagian kami dapatnya gantung ya bajunya, kenapa Anda kok malah kelihatan bagus? Anda telah melakukan korupsi. Apakah Umar marah? Kayak sekarang kalau dikritik tangkep deh. Namanya perbuatan tidak menyenangkan. Nggak begitu. Ya, Khalifah Umar menyampaikan, tanyakan Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar kemudian menjawab bahwasanya sesungguhnya jatah pakaian yang untukku, aku berikan untuk ayahku. Jadi Damar sesekali, bahkan kalau kita lihat Khalifah Umar itu, apa istilah Jokowi itu apa? Masuk ke blusuan ya. Blusuan itu dakwahnya Khalifah Umar atau teladannya Khalifah Umar ya. Beliau melihat langsung kondisi umatnya, yang kita sering dengar kisah jualan susu ya, yang kemudian akhirnya anak yang penjual susu itu dijadikan menantunya Khalifah Umar untuk menjadi istrinya Abdullah bin Umar. Kemudian lahirlah dari generasi beliau Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat adil. Pada masa beliau memimpin selama 2 tahun, itu sulit mencari orang-orang du'afa. Jadi Damar ya monggo silahkan. Ya sesekali kita, bahkan rasanya untuk belusuan itu ya kita harus mencontoh Khalifah Umar itu, Damar. Ya, baik. Terima kasih Ayanda. Mungkin izin bertanya sekali lagi boleh ya? Silakan. Karena saya belum begitu tahu banget lah ya gitu kan pelajaran-pelajaran Islam, makanya saya izin bertanya gitu kan. Saya mengikuti kajian-kajian seperti ini. Kan kalau nggak salah kan Umar bin Khattab kan kepemimpinnya kan tegas gitu kan dan sedikit keras. Bagaimana kalau misalnya kayak seperti Habib Rizik ataupun Habib Bahar ya untuk saat ini yang mungkin gimana ya, agak keras gitu kan ya cara penyampaiannya. Apakah kita harus pro terhadap kedua Habib ini atau mungkin memang seperti itukah Umar bin Khattab ketika berdakwah pada masa Umar bin Khattab seperti itu? Ya, kalau kita bisa juga mengkritik umpamanya Habib dengan mengeluarkan kata-kata memaki-maki, yaitu kurang pas juga, karena Al-Quran menyuruhnya dakwahnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ya. Kemudian Habib Bahar kan memukuli anak kecil itu ya, dan seterusnya ya. Jadi ada plus minusnya. Lagi-lagi Habib Rizik itu orang baik ya, tentu ada tergelincirnya. Begitu juga mungkin Umar bin Khattab ya, sebagai orang baik mungkin ada juga yang tergelincir. Karena itu Al-Quran menyuruh kita untuk meniru siapa? Meniru Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sebenarnya lakukan contoh itu kepada Nabi saja. Ya, nanti ikuti khalifah-khalifah juga boleh, karena ada hadis Nabi juga menyuruh kita untuk mengikuti khalifahnya, ya, khulafaur rasyidin. Ikuti mereka, ya. Jadi kalau mengikuti Khalifah Umar juga boleh. Tetapi kemudian menjustifikasi apakah kepemimpinan Habib Rizik atau Habib Habib Bahar ya, Habib Bahar bersama seperti Umar, nanti ya perlu kita cek juga ya, cek juga. Jadi kita sangat setuju juga dengan Habib berani menyuarakan kebenaran, tetapi pada beberapa sisi ya
mengeluarkan kata-kata yang yang keras seperti itu ya kurang tepat juga ya. Begitu Damar ya. Kalau itu disampaikan oleh Muhammadiyah juga, ya jangan seperti itulah, karena Al-Quran menyuruhnya tidak seperti itu. Begitu Damar. Ya, baik. Terima kasih Ayanda ya. Ya, sama-sama. Baik, izin saya ambil alih kembali. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pertanyaannya, dan ikut berpartisipasi dalam diskusi kita pada malam hari ini. Kita ke sesi selanjutnya, dipersilakan kepada Ustadz Said untuk memberi closing statement serta motivasi kepada teman-teman peserta pada malam hari ini. Dipersilakan Ustadz Said. Ya, teman-teman, ber-IMM itu merupakan merupakan kesempatan, ya, kesempatan yang saat ini sudah saya rasakan memberikan manfaat yang besar kepada kita. Ya, jadi berorganisasi, ya salah satunya IMM itu membekali diri kita dan selain membekali tadi, ber-IMM itu memang menjadi laboratorium tadi, mempersiapkan diri kita untuk adaptif dan mampu survive untuk masa depan. Jadi teman-teman, kalau dulu di IMM saya pernah debat gitu. Pada saat ini kalau diajak debat ya bisa juga. Ya, tapi dulu waktu di IMM kan kita emosional ya, banting kursi. Nah, kalau sekarang banting kursi kita ditangkap. Ya nggak boleh ya. Nah, hari ini teman-teman, ya itulah manusia ya. Kita sama mungkin Adenan ya, sama Damar, emosional, senang sama hal-hal yang begitu ya, dulu begitu ya, sama kita akan melalui hal-hal seperti itu. Tapi nanti pada saat sesuai dengan kematangan umur ya sudah selesailah pada wilayah itu, kita akan merasakan sudah bukan masanya lagi. Makanya kadang-kadang teman-teman melihat kan banyak itu orang greget sama Muhammadiyah gitu ya, kok bisa sih Muhammadiyah tuh nggak seperti Habib turun ke jalan gitu ya. Ya karena memang Muhammadiyah sudah melewati masa-masa itu gitu. Yaitu salah satu alasan ya. Alasan kalau lihat Muhammadiyah itu ya dakwahnya ya seperti itu. Ya kita maklumi ya memang itu pilihan Muhammadiyah. Karena mungkin Muhammadiyah sudah melalui masa-masa tadi yang turun ke jalan. Dakwah tidak lagi lah turun ke jalan. Muhammadiyah memilih untuk kalau ada yang salah judicial review. Seperti Undang-Undang Tenaga Kerja, alhamdulillah sudah ada hasilnya, walaupun banci hasilnya ya. Nah gitu ya, Adinda Ahmad Saiful Bahri, itu yang bisa saya sampaikan. Beruntunglah teman-teman ber-IMM, insya Allah apa yang teman-teman lakukan di IMM ini akan memberikan manfaat pada masa nanti teman-teman beraktivitas di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai sesi materi kita di kajian perkara keislaman pertemuan kita kedua dengan judul IMM sebagai Laboratorium Dakwah Muhammadiyah. Kesimpulan kajian pada malam hari ini, yang pertama, kita di IMM sebagai Ortom Muhammadiyah harus selaras, harus sejalan dengan gerakan dakwah Muhammadiyah. Nah, tadi ada saran dari Ustadz Said yang mana ketika kita ingin berdakwah kepada masyarakat, kepada teman-teman yang lain, kita harus menguatkan diri kita terlebih dahulu, seperti menguatkan bacaan Al-Quran kita, makhorijul kita harus benar itu sebelum kita melakukan dakwah kepada teman-teman. Lalu dibanyakin lagi bacaan-bacaan bukunya, seperti tadi misalnya jika kita ingin berdakwah ke teman-teman yang pemahamannya liberal, teman-teman, kita harus paham dan harus mengerti bacaan-bacaan mereka, buku-buku karya mereka. Nah, lalu
teman-teman IMM di Muhammadiyah sebagai gerakan amar ma'ruf nahi mungkar seperti dalam hadis Nabi yang tadi dipaparkan oleh Ustadz Said, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Ketika teman-teman nanti di IMM melihat sebuah kemungkaran, teman-teman benahi dengan tangan teman-teman, dengan kekuasaan kalau teman-teman memiliki jabatan di situ. Nah, jika nggak bisa teman-teman dengan lisan, dakwah bil lisan, teman-teman dakwahkan yang berbuat kemungkaran tadi, teman-teman beritahu, teman-teman rangkul dan sebagainya. Lalu jika tidak bisa juga dengan qalbih, dengan hati teman-teman, ya kita ingkari perbuatan tersebut dan kita doakan orang-orang yang berbuat kemungkaran tadi supaya bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu ayat yang berkesan pada kajian kita malam hari ini, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 125 yang telah dipaparkan oleh Ustaz Said tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsanah. Jadi teman-teman, kata Allah, serulah manusia ke jalan Rob, ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Teman-teman ketika berdakwah di IMM, di Muhammadiyah harus dengan cara yang tadi. Dengan cara bil hikmah, lalu dengan wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik, dan yang terakhir dengan wajadilhum billati ahsan, dengan perdebatan yang baik juga. Jadi setelah di forum kajian pada malam hari ini, teman-teman yang hadir nih, diusahakan satu orang itu bisa menggapai atau bisa merangkul 10 teman-teman yang lain untuk bergabung di kegiatan keislaman, di forum-forum kebaikan. Nah, jadi setelah selepas kajian ini diharapkan teman-teman bisa mengimplementasikan tadi saran-saran dari Ustadz Said, mulai dari memudahkan diri, membaguskan bacaan Al-Quran, perbanyak bacaan, dan yang terakhir teman-teman terjun dan berdakwah di IMM sebagai laboratorium dakwah Muhammadiyah. Nah, baik, terima kasih kepada Ustadz Said Matondang yang telah memberikan materi pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang menyempatkan hadir di tengah-tengah malam minggu yang dibumbui oleh hujan yang awet dari sore sampai malam hari ini. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi pemantik, bisa menjadi pemacu pencerahan teman-teman untuk menjadikan pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya selaku moderator Ahmad Saiful Bahri pamit undur diri. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Master of Ceremony Adinda Imawati Marwa, disilakan. Baik, terima kasih banyak Kanda Bahari telah moderatori acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita ke acara terakhir, yaitu sesi dokumentasi. Yuk, pada teman-teman semua, kita on cam dulu. Kita dokumentasikan kegiatan kita pada malam hari ini. Yuk, on cam yuk. Kanda Imawati yang hadir di forum, on cam ya. Mungkin Kak Kanda Rafli bisa tolong diarahkan. Siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Satu, 2, 3. Oke. Jazakumullah khairan katsir pada teman-teman semua. Terima kasih. Silahkan Kak Marwah.
Baik, terima kasih terima kasih kepada Ayahanda Ahmad Said Matondang yang telah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita semua, membagikan ilmu yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan makasih buat teman-teman semua yang sudah hadir dan mengikuti kajian ini hingga akhir. Saya Mara Ulfa selaku MC harap undur diri. Apabila ada salah kata dan kekeliruan minta maaf, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih teman-teman. Terima Izin kasih. ya. Baik, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Mantap, Masya Allah. Makasih Kanda Bahri. Makasih Ya, teman. sama-sama Terima Bahri. kasih teman-teman semua. Ya, makasih Bang Muda. Makasih Makasih. teman-teman. Ya, makasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih Bahri. Makasih. Login Bahri. Mudah-mudahan ada GoFood ke Takwa. Amin. Ya, ya, makasih Bahri. Makasih. Ya. Ya, Bahri. Makasih Bahri. Makasih, Han. Boleh live ya? Yo, Iya, makasih. Ya, makasih. Yuk, yang mau live sekarang yuk. Damar bisa banget. Yuk, Live live yuk. aja duluan. Mau makan. Live. Udah Kagak di end nih.